Situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi kecenderungan orang Indonesia untuk melukai diri hingga berpikir untuk bunuh diri. Pencegahan bunuh diri butuh peran orang sekitar, antara lain dengan peka membaca tanda bunuh diri, tidak memberikan stigma negatif, dan memberi tempat aman untuk bercerita. Umumnya faktor bunuh diri tidak tunggal. Pemikiran bunuh diri dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis dan psikologis antara lain kondisi genetik, struktur otak, serta manajemen stres. Faktor sosial yang dimaksud antara lain pengalaman perundungan, diskriminasi, kondisi keluarga, dan ketersediaan akses layanan kesehatan jiwa. Pemikiran bunuh diri merupakan hasil akumulasi faktor-faktor tersebut dalam jangka panjang. Menurut hasil swab periksa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, 56,7 responden memiliki gejala depresi selama pandemi. Ada 58,9% responden memikirkan soal kematian dan menyakiti diri. Bahkan 15,4% di antara mereka memikirkan hal tersebut setiap hari. Literasi publik tentang bunuh diri dan menyakiti diri harus ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan kerap membuat orang yang bunuh diri diberi stigma negatif, seperti kurang iman dan gampang putus asa. Padahal bunuh diri adalah isu kompleks. Literasi dapat dimulai dengan mewajarkan diskusi tentang menyakiti dan bunuh diri. Publik didorong untuk peka membaca tanda bunuh diri pada orang, kemudian membantu, baik dengan mendengarkan orang tersebut, tidak menghakimi, maupun merekomendasikan dia kepada pihak yang bisa membantu. Ya, pemirsa, pandemi mempengaruhi pikiran bunuh diri. Lalu sebetulnya bagaimana cara mengatasinya, serta apa saja tanda-tanda bunuh diri terhadap seseorang? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Deputi Bidang Perlindungan Khusus, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Pak Nahar, dan juga psikolog ada Pak Muhammad Iqbal. Pak Nahar, Pak Iqbal, selamat siang, salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Baik. Siang, Mbak Patricia. Baik, Pak Nahar dan juga Pak Iqbal, sebelum kita mulai dialog, kita akan simak terlebih dahulu beberapa data terkait angka kematian di Indonesia dan juga di ASEAN serta dampak dari pandemi. Ya, itu tadi tingkat bunuh diri berdasarkan umur, nampaknya itu adalah data yang kami ambil sebelum pandemi ya. Tapi saya mau tanyakan dulu ke Pak Nahar. Pak Nahar, kalau sekarang kondisinya seperti apa Pak? Terkait dengan mereka yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri atau paling tidak memikirkan untuk bunuh diri di saat pandemi ini? Ya, kami tentu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyikapi persoalan ini tentu berasal dari beberapa perkembangan data yang kami himpun setiap hari bisa diupdate ya melalui sistem informasi online terkait dengan data kekerasan. Ketika bicara soal data kekerasan tentu ada sebagian yang berdampak kepada akhirnya korban melakukan bunuh diri. Tetapi yang kami selalu pantau adalah bahwa 84,4 juta anak Indonesia tidak semuanya dipenuhi hak-haknya ya. Ada sebagian yang juga dalam posisi tertentu, khususnya dalam masa pandemi tentu
ada juga yang menghadapi beberapa persoalan-persoalan. Persoalan pertama tentu pandemi bagi sebagian orang tentu menjadi sesuatu yang kadang menakutkan, cemas, lalu kemudian berdampak kepada mengambil sikap-sikap yang kemudian sebagian misalnya baik anak menjadi korban maupun anak akhirnya mengambil jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Gitu. Oleh karena itu maka semua kondisi yang mengakibatkan ada ancaman yang membahayakan diri dan jiwa bagi anak, inilah yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu maka beberapa informasi terkait bahwa ada sebagian anak kita mengambil jalan pintas bunuh diri. Terakhir misalnya di Sleman ada kasus anak bunuh diri ya, walaupun kemudian kita telusuri apakah ini berkaitan langsung dengan pandemi atau tidak, tetapi ada hal-hal nanti yang Pak Iqbal bisa sampaikan adalah bahwa ada persoalan-persoalan di dalam setiap orang yang kemudian itu dapat memicu siapapun termasuk anak-anak dapat mengambil tindakan-tindakan yang tidak diharapkan masuk tindakan bunuh diri. Pak Nahar, tapi data terkini apakah bisa disebutkan bahwa selama pandemi ini kemudian tadi ya terkait dengan KDRT atau mungkin permasalahan-permasalahan lain karena memang anak juga harus sekolah dari rumah, berbagai macam aktivitas harus dilakukan di rumah. Apakah datanya meningkat, Pak Nahar, kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi? Iya, tentu kalau dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, kita bisa membandingkan data 2019, 2020, 2021 terkait dengan angka kekerasan gitu ya. Ini misalnya kalau dari sisi angka jumlah per tahun, misalnya angka kekerasan di 2019 itu kasusnya 11.057 gitu ya. Lalu kemudian korbannya melebihi itu ya, artinya satu kasus korbannya bisa lebih dari satu. Nah, beberapa perkembangan data misalnya di tahun 2021 sampai bulan Juli misalnya tercatat ada 7.089 kasus kekerasan dengan korban 7.784. Nah inilah angka-angka yang terus kami jadikan dasar untuk melakukan berbagai upaya termasuk mencegah agar anak-anak tidak mengalami situasi yang lebih buruk. Jadi ketika misalnya mengalami kekerasan lalu kemudian ketahanan dari masing-masing anak juga berbeda, kita berharap bahwa semua kasus-kasus ini yang mengakibatkan korban itu wajib didampingi. Kenapa harus didampingi? Inilah yang kita harapkan mencegah hal-hal yang tidak kita ingin. Keputusan untuk melakukan upaya-upaya bunuh diri, khususnya karena dia mengalami misalnya tekanan dari kasus yang dialami oleh mereka. Depresi gitu ya. Oke, Pak Iqbal, jadi kalau kita berbicara soal kesehatan mental, ini pastinya juga adalah salah satu topik yang penting sekali untuk kita bahas begitu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya ada tidak sih Pak tahap-tahap mungkin ya sebelum akhirnya seseorang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri? Ya, saya kira kasus per kasus harus dicek satu-satu ya, karena saya tidak bertemu orangnya langsung, saya tidak bisa membahas kasus per kasus, tapi secara umum fenomena bunuh diri ini di saat pandemi erat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tiga hal ini. Karena beberapa klien-klien yang datang kepada kami di saat pandemi, kasus depresi akibat ekonomi ini berat. Bahkan banyak juga menyebabkan perceraian, rumah tangga, perpisahan ya. Ini juga menjadi salah satu fenomena yang menyebabkan orang depresi. Yang kedua,
banyak anak-anak dan orang tua yang stres karena PJJ. Mereka tidak mampu mengendalikan keinginan mereka, bosan, jenuh, kemudian ditambah lagi dengan tugas-tugas yang banyak. Ini yang banyak menimbulkan depresi. Yang ketiga adalah kesehatan. Tadi ketika orang terkena COVID, terkena penyakit kronis, mereka berpikir untuk mengakhiri hidup. Dan sudah terbukti beberapa kasus bahkan di Wisma Atlet gitu ya, ada percobaan bunuh diri dari para penyintas. Seperti itu. Oke, kita lihat nampaknya memang juga berpengaruh begitu ya, terlebih khusus juga kepada ekonomi ya, sudah jelas, sangat jelas bahkan pengaruhnya pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Tapi Pak Iqbal, Betul. kalau misalnya kita lihat biasanya ada tidak sih tanda-tanda begitu yang memperlihatkan bahwa memang seseorang ini ada mengarah ke sana gitu Pak Iqbal? Betul. Ya, yang pertama sudah pasti dia menarik diri dari lingkungannya. Yang kedua punya masalah dengan emosi, misalnya kemudian sulit tidur ya. Kemudian ditambah lagi kehilangan energi dan tenaga, dia ngurung diri ya. Kemudian mager tadi istilahnya ya, kehilangan semangat hidup. Ini yang tentu saja harus diwaspadai. Jadi depresi itu ada jenisnya. Yang pertama ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu ya. Ini harus diwaspadai. Tidak terlihat itu contohnya apa? Dia kok tiba-tiba moodnya tidak stabil, emosinya tidak stabil, kemudian curigaan segala macam. Dia itu perlu memerlukan pemeriksaan psikologi karena berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi di saat pandemi ini memang sebaiknya pemerintah tidak hanya fokus kepada kesehatan fisik, tapi juga memperhatikan aspek-aspek kesehatan mental. Karena kesehatan mental dan fisik ini ibarat satu kesatuan. Nama teorinya itu psychophysic parallelism. Paralel dia, satu kesatuan utuh. Ya, kalau salah satunya sakit itu berdampak. Kalau fisiknya sakit, psikisnya juga berdampak. Kalau psikisnya sakit, fisiknya berdampak. Contohnya apa? Orang stres, sariawan, gitu ya. Orang stres menghadapi ujian, sakit lambung, ya buang air, diare dan segala macam. Artinya fisik dan psikis ini satu kesatuan. Tetapi saya melihat saat ini fokus kita masih kepada kesehatan fisik, belum kepada kesehatan mental. Karena saya mendapati banyak para penyintas yang mengadu ke saya, yang menjadi klien, saya mengatakan ketika ya akhirnya menarik diri, akhirnya mereka terkena, apalagi di awal-awal yang terkena stigma, ini tentu saja sangat berbahaya tentang sumber daya manusia Indonesia ke depan. Oke, itu yang nanti akan saya tanyakan ke Pak Nahar soal literasi pentingnya kesehatan mental terutama juga di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A, kemudian juga ada Pak Muhammad Iqbal, psikolog. Kita masih berbincang soal kesehatan mental ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana banyak kemudian yang memilih untuk akhirnya bunuh diri karena memang depresi terkait dengan berbagai macam hal. Saya mungkin ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, kalau kita berbicara soal rentang usia, di rentang usia berapa sih sebetulnya yang paling banyak kemudian kasusnya ditemukan akhirnya bunuh diri karena depresi? Iya, untuk rentang usianya tentu dari kejadian-kejadian yang ada dan dari beberapa data yang muncul tentu semakin tinggi pada kelompok umur yang tua gitu ya, itu akan lebih menonjol kecuali di umur 20 sampai 29 tahun gitu. Jadi ini ada beberapa angka yang sudah dilaporkan baik di jurnal internasional maupun oleh Kementerian Kesehatan gitu. Nah, lalu kemudian dari beberapa kematian akibat bunuh diri, misalnya karena tekanan yang dihadapi oleh di kelompok usia tersebut, tentu inilah yang harus diwaspadai untuk kemudian kita lakukan berbagai macam upaya gitu ya. Tentu di usia-usia SMP dan SMA keinginan ini tentu erat kaitannya dengan kondisi emosional yang tentu dihadapkan pada tekanan dan depresi yang berat.
Jadi literasinya terkait dengan pentingnya, ini penting banget nih kita harus menjaga kesehatan mental kita khususnya itu juga di tengah pandemi COVID-19 ini semua sektor sangat-sangat berdampak sehingga kita benar-benar harus menjaga psikis dan juga mental kita dalam keadaan sehat. Seperti apa sejauh ini literasinya, Pak Nahar? Ya, di 2019-2020 misalnya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan 2 panduan untuk menemukan pola-pola gangguan psikososial pada anak yang merupakan salah satu dari pemicu terjadinya kasus bunuh diri. Jadi gangguan-gangguan inilah yang kemudian kita bisa menemukan cara di mana sebab-sebab yang memicu kejadian ini dari sebab-sebab misalnya dari pengalaman hidup yang buruk misalnya, lalu kemudian juga pola pengasuhan yang tidak tepat gitu ya, lalu kemudian tekanan-tekanan dalam pertemanan. Contoh misalnya ketika tadi Pak Iqbal juga sudah menekankan ya, kesal karena tidak terbiasa belajar di rumah gitu kan, bisa memicu memicu tekanan bagi anak maupun keluarganya ya. Beberapa kasus anak kemudian juga tadi disampaikan beberapa ciri-cirinya, lalu kemudian juga kasus misalnya di Banten malah bukan anaknya ya, ibunya yang mengalami tekanan, kemudian ini menyebabkan anak akhirnya mengalami kekerasan dan meninggal dunia. Beberapa sebab inilah yang kita terus waspadai sehingga Pandu Dusun tentu berharap ini bisa berkontribusi untuk memastikan bahwa kasus-kasus misalnya seperti yang terjadi di SMP 147 ya, waktu itu terjadi perundungan, lalu kemudian juga ada beberapa kasus lain. Kita berharap bahwa panduan ini bisa digunakan oleh orang tua pendamping pendidik gitu ya di satuan pendidikan untuk dapat menemukan ciri-ciri lalu kemudian mendeteksinya dan bagaimana agar kita bisa mengantisipasi hal tersebut untuk tidak terjadi pada anak-anak kita. Ya, kita harapkan juga demikian, Pak Iqbal. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam situasi atau kondisi, kita sudah tahu nih dalam keadaan stres misalnya, atau kita lagi depresi, kita sudah kenal diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah sampai kemudian kita mengarah ke ingin bunuh diri? Bagaimana, sorry? Kalau misalnya, diulangi, Mbak? Oke, kita dalam keadaan di mana kita sudah tahu kita lagi stres, kita lagi depresi, tapi kemudian kita tidak mendapatkan pertolongan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan pertama kali saat kita mengetahui diri kita tuh dalam keadaan stres ataupun depresi? Ya, ini yang diperlukan namanya ada istilahnya validasi emosi. Jadi setiap orang perlu care dengan dirinya sendiri. Terkadang seorang ibu, seorang ayah, dia sibuk dengan mengurus orang lain, tapi lupa dengan mengurus dirinya sendiri. Disitulah fungsinya peran agama, ya, keseimbangan antara ruang maya dan ruang nyata, olahraga, kemudian lingkungan sosial. Makanya saya menggarisbawahi tentang pola asuh orang tua saat ini. Banyak sekali orang tua saat ini yang mengurung anaknya di rumah dengan fasilitas internet, tapi tidak membiarkan dia untuk bersosialisasi dengan dunia luar. Akhirnya ketika dia memiliki masalah, dia tidak punya teman untuk bercerita. Dia tidak punya ruang-ruang untuk berbagi. Ini yang harus kita lakukan, jangan sampai anak kita itu steril, seperti kristal. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dimarahin, akhirnya begitu kesenggol, retak, hancur lebur. Untuk itu, poin penting dari pandemi ini adalah daya juang. Ini penting, tadi Pak Nahar bilang. Bagaimana pola asuh orang tua harus melatih anak-anaknya menghadapi masalah. Terkadang kita ketika anak kita bermasalah dengan temannya, dengan gurunya, orang tuanya yang maju. Akhirnya anaknya tidak terbiasa menghadapi masalah. Padahal di dalam hidup ini, di dalam kehidupan pernikahan, dalam dunia kerja, di dunia pendidikan, pasti ada masalah. Dan itu bagian dari proses membentuk kita lebih kuat. Untuk itu, untuk mencegah bunuh diri ini perlu psikoedukasi, ya, khususnya kepada mereka-mereka yang rentan. Siapa yang rentan pertama? Orang-orang yang terimbas ekonomi saat pandemi, ya, para UMKM, para pekerja, ya. Yang kedua,
mereka adalah orang-orang yang rumah tangganya bercerai, termasuk pada anak. Anak yang orang tua yang bercerai itu juga resisten, ya high risk. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang saat ini sedang menghadapi penyakit, apakah itu COVID atau yang lain yang kronis. Ini memerlukan pendampingan. Makanya di rumah sakit sebaiknya menggunakan jasa para konselor, para psikolog untuk bisa mengedukasi sehingga mereka-mereka ini bisa didengarkan. Kami menemukan orang-orang psikologi meyakini bahwa penyakit fisik itu Halo, Pak Iqbal. Telekonseling ya, bila mereka memerlukan emergensi. Ya. Oke, kami sempat terputus tadi dengan Pak Iqbal, suara tadi agak sedikit hilang Pak Iqbal, tapi saya tangkap poinnya. Tapi kalau berbicara soal layanan kesehatan, mungkin saya balik lagi ke Pak Nahar. Pak Nahar, kalau soal layanan kesehatan sebetulnya ada tidak sih mungkin semacam hotline begitu, kalau misalnya memang ada masyarakat yang merasa butuh bantuan nih terkait dengan kesehatan mentalnya, ada tidak sih yang sudah disiapkan, Pak Nahar? Iya, sejak April 2020 pandemi ini kemudian dikawal oleh gugus tugas, kemudian sekarang satuan tugas gitu. Lalu kemudian pemerintah beberapa kementerian lembaga menginisiasi adanya layanan sehat jiwa. Layanan sehat jiwa inilah yang kemudian dijadikan semacam instrumen di mana masyarakat ketika menghadapi tadi yang sudah digambarkan Pak Iqbal itu punya saluran juga gitu ya, dan pemerintah bisa merespon tentang bagaimana memenuhi hak-hak kesehatan mental masyarakat di masa pandemi, dan ini mereka yang menelpon ini sangat luar biasa dalam setelah dibuka melalui call center 119 extension 8. Ini masyarakat juga banyak menghubungi ini. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari upaya mencegah itu, dan tentu ini juga bagian dari proses pendampingan. Tidak selesai di situ, kemudian kami juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka juga layanan konseling terkait dengan masalah perempuan dan anak di call center Sahabat Perempuan dan Anak 129. Jadi ini dua call center ini diaktifasi untuk menjawab kegelisahan kita masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian kita berharap melalui saluran itu kita bisa berinteraksi dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dalam rumah, di keluarga-keluarga yang ada di rumah. Baik, Pak Nahar bisa diulang tadi di 119 dan apa satu lagi hotline-nya? Iya, di 119 extension 8. Itu awal ya layanan sehat jiwa, lalu kemudian sekarang kita lanjutkan di call center 129. Call center 129 ya. Dan WhatsApp-nya juga kita buka di 08 111 129 129. Oke, semoga masyarakat mendapatkan informasi lewat dialog kita siang hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, jadi pandemi ini kan membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas dengan banyaknya ketidakpastian sekarang PPKM, kemudian kita tidak tahu seperti apa nantinya pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita untuk tetap sehat, Pak Iqbal? Iya, yang pertama keseimbangan hidup ya, ini penting. Apalagi sekarang kita sudah banyak berada di ruang maya, tetapi tidak tampil di ruang nyata. Ini juga menjadi salah satu, banyak sekali saya dapati orang-orang yang menghadapi kesehatan mental akibat kecanduan game, kecanduan film, kecanduan sosial media, itu juga berkontribusi terhadap sehatnya mental seseorang. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan. Mereka lebih banyak di ruang maya daripada di ruang nyata. Contoh apa? Game online, pornografi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana edukasi tentang pendidikan, bahwa lagi-lagi banyak orang-orang yang kecanduan atau menghadapi kesehatan mental adalah orang-orang yang kesepian. Untuk itu tadi WHO tidak melarang kita untuk bersosial distancing, yang disuruh itu physical distancing, bukan social distancing. Jadi berorganisasi, berkumpul bersama keluarga, arisan, ya,
RT RW, ya itu ormas, itu adalah bagian dari menjaga diri kita agar tetap sehat mental. Karena dengan berkumpul, kita akhirnya muncul ide-ide, muncul gagasan. Yang paling berat adalah ketika orang bermasalah, dia nggak punya teman. Makanya orang-orang yang akhirnya mengakhiri bunuh diri itu beranggapan bahwa tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang care. Orang menjauhinya. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Untuk itu, ajarlah anak kita berorganisasi, ikutlah aktif di kemasyarakatan, gotong royong, dan lain-lain. Sehingga ketika kita memiliki masalah, kita bisa berbagi beban kepada orang lain, kepada saudara kita. Demikian juga dengan hubungan keluarga, bonding ini penting sekali. Suami istri di saat pandemi ini bangkit bersama, melewati fase-fase sulit ini. Karena ini bagian dari ujian kehidupan. Saya kira demikian, Mbak Patricia. Oke, itu ya. Jadi bukan social distancing, tapi physical distancing ya. Kita bisa mungkin membuat jarak duduk gitu ya. Tapi tetap harus bersosialisasi, itu penting untuk kesehatan mental. Baiklah, kita masih ada satu segmen terakhir, Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansing akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir, tapi nampaknya Pak Iqbal sudah meninggalkan dialog kita siang hari ini karena ada kepentingan. Saya akan lanjutkan dengan Pak Nahar mungkin. Pak Nahar, terakhir di segmen terakhir ini, seperti apa imbauan dari Anda, kemudian juga dari Kementerian P3A terkait dengan kesehatan mental ini? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau memang kita sudah merasakan ada yang tidak beres dengan mental kita, apa yang kemudian jadi tindak lanjut? Baik itu dari kita maupun juga dari pemerintah. Iya, yang pertama tentu kita sekarang masih dengan COVID-19 dengan tambahan-tambahan varian yang terkait dengan COVID-19. Dan tentu kita semua juga merasakan hal yang sama ya, bahwa ada pembatasan berkegiatan, lalu kemudian juga ada kebiasaan yang harus dirubah, lalu kemudian juga ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak biasa itu kemudian juga memberikan tekanan pada kita masing-masing, lalu kemudian itu berpengaruh ke masalah sosial, hubungan antar keluarga, antar masyarakat, lalu kemudian juga berhadapan dengan persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh anak, misalnya sebagian harus belajar dengan berebut fasilitas, misalnya gadget dan segala macam, lalu kemudian juga kekerasan di rumah juga bisa terjadi. Nah inilah yang situasi-situasi di mana kita harus memastikan bahwa di samping kita memang sedang berjuang menghadapi COVID-19 dari sisi kesehatan, tapi yang tidak boleh kalah harus diupayakan adalah mengupayakan agar gangguan-gangguan psikososial di luar gangguan-gangguan psikososial tadi juga perlu dilakukan. Karena misalnya ketika ada kekerasan, ada hal-hal lain yang berakibat anak-anak kita dan keluarga kita menghadapi masalah, maka kita berharap tidak mengambil jalan pintas untuk melakukan bunuh diri. Oke, jadi itu PR kita bersama ya, bagaimana kita menjaga pikiran-pikiran kita tetap positif, kemudian juga kita selalu sehat dalam keadaan sehat mental maupun juga sehat psikis, agar kita terhindar dari pikiran-pikiran yang ya kalau kita tidak koreksi pemikiran kita, juga kita akan menuju ke sana. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan terima kasih Pak Nahar sudah bergabung bersama kami. Saya juga menyampaikan semoga Pak Nahar juga sehat selalu, baik sehat mental maupun juga sehat fisik. Terima kasih Pak Nahar.